Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Para hadirin jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb yang telah memberi kepada kita nikmat, anugerah dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kita mendapati waktu sore ini masih dalam keadaan muslim, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa senantiasa kita alamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai umat yang baik, yang taat dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita memperbanyak as-salawat, memperbanyak salawat, salam kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah yang saya muliakan, merupakan perkara yang telah kita sepakati bersama bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini dari manusia kecuali ia terjatuh ke dalam dosa. Dan ini pasti jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda di dalam sebuah hadis al-Qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hamba, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruli aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian itu terjatuh ke dalam dosa siang dan malam, pagi dan petang. Dan kata Allah Azza wa Jalla, aku adalah Zat yang maha mengampuni segala dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya aku akan beri kepada kalian ampunan. Datang dalam riwayat yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu terjatuh ke dalam kesalahan. Saya, hadirin, siapapun, illa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, dan sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam dosa, mereka adalah orang-orang yang bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, bertaubat dari dosa itu adalah kewajiban atas setiap muslim maupun muslim. Karena tidak ada di antara kita yang akan selamat dari dosa, pasti. Dan kalau kita mau jujur jemaah yang dimuliakan Allah, kita ini tidak henti-hentinya, tidak ada waktu yang kita miliki kecuali kita bermaksiat kepada Allah
Azza wa Jalla. Baik itu kemaksiatan yang kita lakukan dengan anggota badan kita, ataukah dosa yang kita lakukan dengan hati kita, dosa al-qulub yang hampir setiap hari kita terjatuh ke dalamnya. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang singkat ini saya akan sebutkan sebuah pembahasan yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin tentang syarat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi telah kita tahu bahwa taubat itu adalah wajib, sehingga penting bagi kita mengetahui pula jamaah yang dimuliakan Allah adalah syarat dari syarat-syarat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurut. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, apabila dosa seorang hamba hanya berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak ada kaitannya dengan hak Bani Adam, maka padanya ada tiga syarat. Tiga syarat disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan para ulama yang lainnya menyebutkan ada 5 syarat. Apabila dosa kita hanya berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla saja dan tidak ada kaitannya dengan hak Bani Adam. Syarat yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah adalah al-ikhlasu lillahi Azza wa Jalla. Ikhlas, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengharap ampunan kepadanya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taubat itu jamaah yang dimuliakan Allah merupakan amalan ataupun ibadah yang sangat mulia. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan, kata Allah Azza wa Jalla, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama untuknya. Bertaubat jemaah yang dimuliakan Allah itu adalah ibadah yang sangat mulia, amalan yang sangat agung, sehingga butuh kepada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Kemudian yang kedua adalah ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Seorang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla apapun dosanya, baik itu kesyirikan, dosa-dosa besar, riba, mengambil hak, ataupun terjatuh ke dalam maksiat yang lainnya, ia harus berupaya untuk berlepas diri dari dosa yang ia terjatuh ke dalamnya. Berlepas diri, meninggalkan, menjauhi dosa tersebut, bukan kemudian bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla namun dia terus menerus di dalam dosa yang ia terjatuh ke dalamnya. Ini adalah sebuah kekeliruan jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi syarat yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang bertaubat kepada Allah atas sebuah dosa, ia harus tinggalkan dosa tersebut serta sebab-sebab yang akan mengantarkan ia ke dalam dosa yang ia terjatuh ke dalamnya. Ia upayakan untuk tinggalkan. Ini kedua. Kemudian yang ketiga, ayyandama ala fi'liha. Ia menyesal dengan sebenar-benarnya atas perbuatan dosa yang ia terjatuh ke dalamnya. Ia tanamkan penyesalan. Tatkala dia tinggalkan dosa tersebut, ia menyesal sekali. Sudah terjatuh ke dalam dosa riba, sudah terjatuh ke dalam perbuatan zina, na'udzubillah. Harus ada perasaan,
ataupun sikap menyesali perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Dan hal yang seperti ini banyak sekali dalilnya di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang kisah 3 orang sahabat yang mereka tidak ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka tidak punya uzur, tidak punya keringanan. Sehingga mereka dibaikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 50 hari 50 malam. Dan di dalam pembaikotan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di dalamnya adalah Ka'ab bin Malik dan 2 saudaranya yang lainnya. Mereka senantiasa sesali dosa tersebut. Tidak ada hari yang mereka lewati kecuali mereka lewati dengan tangisan, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa tersebut. Kemudian yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah, ayya'zim alla ya'uda ilaiha abada. Ia berusaha dengan sekuat tenaga untuk tidak kembali ke dalam dosa tersebut selama-lamanya. Ia upayakan, dia tempuh sebab-sebabnya, dia jalankan sebab-sebab supaya dia terhindar dari dosa tersebut, atau ia hindari sebab-sebab yang akan menggiring dia sedikit demi sedikit menuju dosa itu. Dia upayakan untuk berlepas diri dan menjauh sejauh-jauhnya dari dosa yang ia pernah terjatuh ke dalamnya. Ini syarat yang keempat. Adapun syarat yang kelima, jamaah yang dimuliakan Allah, seseorang diharuskan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla pada waktu masih dibuka pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau sudah ditutup pintu taubat, mau dia teriak 1000 kali bertaubat, ma tanfa'u taubah, tidak akan bermanfaat baginya taubat ketika pintu taubat sudah ditutup. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa ditutup pintu taubat tersebut ada 2 keadaan, 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah kembali kepada pribadi-pribadi manusia. Kapan ini? Ketika ruh seseorang sudah berada di kerongkongannya, sedang sakaratul maut. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Tidak ada taubat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan kejelekan. Sehingga ketika datang kepada mereka salah seorang dari antara mereka tersebut al-maut, yaitu sakaratul maut, ia mengatakan, inni tubtul an, ya Allah sekarang aku bertaubat. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang sahih, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat seorang hamba sebelum gharghar. Gharghar itu adalah suara ngorok, jemaah yang dimuliakan Allah, ketika ruh seseorang mau keluar dari jasadnya. Suara ngorok sedang dalam keadaan sakaratul maut. Ini kembali kepada pribadi-pribadi manusia. Ditutup pintu taubat oleh Allah Azza wa Jalla ketika ruhnya tersebut sudah berada di kerongkongannya. Adapun yang kedua, ditutup pintu taubat oleh Allah Azza wa Jalla itu kembali kepada keumuman manusia. Kapan ini? Ketika terbitnya matahari dari arah barat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Subhanahu wa ta'ala yaqbalu taubata ibadihi hatta tadlu'a asy-syamsu min maghribiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membuka pintu taubat kepada hamba-hambanya sampai matahari terbit dari arah barat. Datang dalam riwayat yang lain, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah pagi beliau mengatakan kepada para sahabat, "Ya ashabi, atadruna aina tadhhab hadhihi syams?"
Wahai sahabatku, tahukah kalian kemana matahari ini berjalan? Sahabat Nabi menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi mengatakan, inna hadhihi syams tajri ila mustaqarriha. Sesungguhnya matahari tersebut berjalan, berputar pada porosnya tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tantahiya ila mustaqarriha, sampai ia berhenti pada poros yang ditentukan oleh Allah azza wa jalla. Terus demikian setiap hari, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada matahari, ittali'i min maghribiki, wahai matahari, terbitlah dari arah barat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna ma tadaku, tahukah kalian kapan itu terjadi? Para sahabat terdiam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu terjadi ketika amalan dan keimanan Bani Adam tidak akan lagi bermanfaat untuk mereka. Tidak akan lagi bermanfaat, karena sudah ditutup pintu taubat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, 5 syarat taubat kalau dosa kita itu berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau dosa kita berkaitan dengan hak Bani Adam, hak manusia, ya, maka ditambah syarat yang berikutnya, yang ke-6. Syarat yang ke-5 tadi dijalankan, kemudian ada syarat yang ke-6. Apa itu? Dijelaskan oleh para ulama, kalau seandainya dosa kita dengan saudara kita tersebut berupa kita pernah mengribahinya, kita pernah menzaliminya, maka kita harus datang meminta maaf kepada orang tersebut. Datang minta maaf. Kalau dosanya tersebut berbentuk apa? Ghibah, namimah, kita harus datang kepada orang tersebut minta untuk dihalalkan, jamaah yang dimuliakan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini tidak sembarangan menzalimi, menghibahi, ataupun mengadu domba saudara-saudara kita muslimin. Hukumnya berat di yaumul qiyamah di hadapan Allah azza wa jalla. Dan kalau seandainya yang dosa kita terhadap saudara kita itu berupa harta dia yang kita ambil, kita harus kembalikan. Harus dikembalikan, jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita nggak kenal ataupun tidak dapat kemana orang tersebut pergi, usahakan kita bisa menyedekahkan harta tersebut atas nama orang tersebut. Kenapa demikian? Datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Umamah Al-Harithi radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha haqqa imri'in muslimin faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Barang siapa mengambil hak seorang muslim, apapun itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi orang tersebut masuk ke dalam neraka dan diharamkan baginya surga. Abu Umamah Al-Harithi radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana syai'an yasiran?" Wahai Nabi, apa pendapatmu kalau sekiranya, seandainya yang saya ambil punya saudara saya tersebut adalah kecil, sepele, mungkin nilainya tersebut kalau diuangkan dengan uang kita adalah 1.000, 2.000 dan 3.000 dan sejenis, sepele sekali, jamaah yang dimuliakan Allah. Ini yang ditanya oleh Abu Umamah Al-Harithi radhiyallahu anhu kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa in qadiban min arab," walaupun setangkai kayu Arab. Setangkai kayu Arab yang kita gunakan untuk bersiwak. Kecil, jamaah yang dimuliakan Allah. Selama itu punya saudara kita, bukan hak kita, maka kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Datang dalam riwayat yang lain, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Man akhadha haqqan min muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa mengambil hak saudaranya muslim, maka dia akan bertemu dengan Allah azza wa jalla di yaumul qiyamah dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala marah dan murka kepadanya. Mau kemana kita, jemaah yang dimuliakan Allah? Hari itu kita akan
Setiap manusia mengharap untuk diturunkan dan diberikan kepadanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan keadaan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini jemaah yang dimuliakan Allah, 6 syarat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. 5 syarat apabila dosa kita cuma berkaitan dengan hak Allah saja, namun kalau berkaitan dengan hak manusia ditambah syarat yang ke-6. Semoga yang sedikit yang kita baca ini, yang kita kaji ini ada manfaat, terutama untuk saya pribadi yang paling pertama, kemudian kepada saudara-saudaraku yang berhadir di tempat ini dan yang mendengar kajian ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan di dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.